3000 tahun sudah berlalu. Akhirnya segel ini akan pecah. Sang Haotian, kamu tidak bisa menahanku. Kalian sudah memikirkan bagaimana cara mati? Sial, sepertinya segel ini hampir pecah. Serang. Zaman Kejlepan Bizar akan datang. 5 kemerosotan surgawi. Baik dewa maupun manusia biasa. Semua akan lenyap. Siapa bilang? Aku bersedia mengucapkan sumpah besar, mengorbankan diri masuk ke dalam siklus reinkarnasi untuk menghentikan bencana besar. Raja Dewa. Sang Haotian, apa yang kamu lakukan akan membuatmu terperosok selamanya dalam siklus reinkarnasi menjadi manusia biasa. Kenapa kamu takut? Mari kita ke neraka bersama. Jangan. Tidak, sialan. Mimpi aneh itu lagi. Selamat ulang tahun pernikahan 3 tahun. Suami yang mencintaimu benar-benar norak. Kembalikan padaku. Jangan sentuh itu tabungan gaji 3 bulan. Cincin yang kubeli untuk Yan Sui, kalau rusak kamu bisa ganti? Kamu memang tahu cara merayu. Sayangnya, kamu sudah menikah dengan Yang Qiansui selama 3 tahun. Tapi tidur di lantai selama 3 tahun, bahkan jarinya tidak pernah kau sentuh. Pada akhirnya aku yang menikmati. Kamu ngomong apa sih? Ngawur, istrimu sudah kubuat muntah tapi kamu masih menganggapnya berharga. Kamu itu benar-benar seorang pecundang. Diam kau. Aku beritahu yang sebenarnya 3 tahun ini. Kamu kerja di proyek. Istrimu diranjang. Membuatku sangat nyaman. Omong kosong, Qian Sui bukan orang seperti itu. Kamu masih tidak percaya? Kalau begitu aku akan membuatmu melihat. Inilah Dewi yang kamu sembah selama 3 tahun. Aku akan membunuhmu. Dengar, dia mau membunuhku. San Feng. Kamu benar-benar imut. Berani ganggu tuan muda ini. Aku tidak rela. Tahan ya, Pak. Ini di mana ya? Bukannya aku sudah mati? Jangan-jangan. Apa yang terjadi? Aduh, siapa ini? Orang ini ternyata bisa memicu resonansi tahta dewa. Mungkinkah ini sang dewa yang bereinkarnasi? Hanya sang dewa yang bisa membangunkan tahta ini. Yang duduk di atas pasti reinkarnasi sang dewa. Selamat datang kembali sang dewa. Apa-apaan ini dewa? Aku tahu kalian sedang syuting. Mau menipuku ya? Kami tidak bercanda, Anda adalah penguasa alam semesta, yang mengatur para dewa dan menguasai kehidupan. Sang dewa yang maha tinggi. Lumayan serius juga kalian. Baiklah, aku temani kalian bermain. Kalian sudah tahu. Sang dewa sudah kembali, kenapa tidak ada ucapan selamat? Ucapan selamat. Benar. 4 cewek ini lumayan cantik. Lagi pula aku sudah mati, nikmati saja mimpiku. Tidak ada salahnya kan? Aku mengerti. Ayo. Jangan kasihani aku karena aku bunga yang pemalu. Kasihani aku. Kenapa belum datang juga?
Wah, kalian bisa sulap juga ya. Keempat benda suci ini adalah pemberian sang dewa, yang Anda berikan kepada kami. Di atasnya ada aura suci Anda. Sekarang kami kembalikan benda suci ini kepada Anda, agar Anda cepat pulih kekuatan dewa Anda. Cambuk dewa bisa langsung menyerang jiwa, menaklukkan para dewa alat ramalan cuaca, bisa melihat feng shui dan memahami yin yang. Pena dewa bisa menentukan baik buruk dan mengatur hukuman. Buku reinkarnasi bisa menguasai kehidupan, memimpin 6 alam. Benda suci kembali. Jangan. Imut sekali kamu. Aku. Sakit, aku masih hidup. Barusan bukan mimpi apa mungkin. Aku benar-benar reinkarnasi dewa seperti yang mereka katakan. Bukan kenapa aku di sini. Kamu kehilangan banyak darah 2 wanita cantik yang mengantarmu ke sini. 2 wanita cantik. Mereka sekarang di mana aku harus berterima kasih kepada mereka. Mereka sepertinya ada urusan mendesak, sudah pergi duluan. Kamu mau kemana? Kalian menabrakku? Jangan pergi. Tidak bayar, aku tidak pergi. Itu mereka. Kalian menabrakku? Kamu bangun. Kamu pergi, jelas-jelas kamu. Sendiri yang terjatuh, mobil kami bahkan tidak bergerak. Aku tidak peduli, kalian yang menabrakku bayar. Kamu lancang. Ayo lihat, memukul nenek tua. Aku sudah lebih dari 80 tahun. Kamu mau membunuhku? Mereka ingin aku mati. Kalian begitu jahat kepada si orang nenek tidak pantas. Menabrak orang tidak mau bayar, mau main tangan ada-ada saja. Mengganggu orang? Benar. Kakek masih menunggu di rumah sakit, tidak bisa ditunda lagi. Tante, meskipun kami yang menabrak Anda bilang, Anda mau berapa kami bayar? 500.000 tunai, tidak boleh kurang. 500.000, kenapa tidak merampok saja? Nenek sudah tua, kalau ada apa-apa. 500.000 belum tentu cukup, benarkan? Tante, aku sekarang benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Begini, di kartu ini ada 100.000, Anda ambil dulu. Aku selesaikan dulu baru bayar, boleh? Kartu tidak mau, tidak bayar, tidak boleh pergi. Banyak orang melihat 2 gadis ini. Berpakaian bagus, naik mobil bagus. Jangan-jangan mau kabur. Mereka menyelamatkan nyawaku. Bagus, coba uang ini bisa tidak? Hei tante. Barusan aku lihat jelas-jelas kamu mau cari masalah. Jangan selalu menyusahkan gadis-gadis itu. Non ini bukan orang yang kita tolong tadi. Ya benar. Kenapa dia bisa sembuh begitu cepat? Dari mana datangnya orang kampung ini? Cepat pergi. Jual kamu pun tak ada harganya. Kamu tak takut kami akan melaporkan ke polisi? Usiaku sudah tua. Pengadilan tak berani menghukumku. Aku yang akan menghukum. Aku tanya sekali lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Barusan aku yang pura-pura tertabrak, tak ada hubungannya dengan gadis itu. Kalau kalian berdua, Kami adalah temannya yang ikut pura-pura tertabrak. bagus, sudah dengar semua kan? Ternyata aku benar-benar reinkarnasi dewa. Pena ini lumayan bagus. Barusan terima kasih banyak. Barusan benar-benar terima kasih. Sama-sama, aku juga harus berterima kasih, kalian sudah menyelamatkanku. Di kartu ini ada 100.000, anggap saja sebagai ucapan terima kasih untukmu. Aduh, gampang sekali dapat 100.000. Kalau begitu masa depanku pasti cerah. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Xiaodi, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Jangan-jangan masih mau uang. Lihat aja penampilanmu yang kumuh, pasti bukan orang baik. Bicara apa kamu? Non, tadi kita seharusnya tidak menyelamatkannya. Xiaodi, sopan sedikit. Non. Aku lihat ada aura hitam di atas kepalamu. Sepertinya sedang sial kamu atau orang di sekitarmu. Akan ada malapetaka begini saja. Aku akan berbuat baik sampai tuntas.
Ini untukmu kalau kamu atau orang di sekitarmu menghadapi bahaya mau. Bisa tempelkan kertas ini di badan. Bisa memperpanjang umur 3 hari. Ini zaman apa masih percaya yang begituan? Aku rasa kamu hanya ingin lebih banyak uang, kamu si pengkhianat kecil. Percaya atau tidak, aku sudah berbuat yang terbaik. Barang ini setara dengan 100.000-mu. Non, jangan-jangan kamu benar-benar percaya omong kosong si penipu itu. Barusan dia hanya melambaikan tangan bisa membuat nenek itu. Jujur mungkin dia memang punya kemampuan. Kita simpan dulu, ayo jenguk kakek. San, jangan buru-buru. Bagaimana dengan tugas yang kusuruh kamu lakukan? Tenang saja, aku yang akan menanganinya. Sang Haotian yang lucu ini sudah pasti. Bagus sekali, tunggu si sampah itu mati. Rumah ini akan menjadi milikku. Kalian pasti akan kecewa. Zhang Haotian, bagaimana kau masih hidup? San Shao, Tidak mungkin aku yang melakukannya sendiri. Bagaimana kau masih hidup? Kau beruntung tidak mati. Akan kubuat kalian berdua hancur lebur. Mana mungkin aku tega membunuhmu. Hancur lebur, Sang Haotian. Kau sombong sekali, aku beritahu kau. Meskipun kau ada di sini sekarang, aku tetap akan main dengan istrimu. jahat sekali San Shao. Dia masih melihat. Kau selesaikan dulu. Zhang Haotian, kita cerai saja. Aku tidak mau menderita seumur hidup dengan orang sepertimu. Selain itu, aku juga melaporkan kau karena memperkosaku. Kau benar-benar tidak tahu malu selama ini. Apa aku pernah menyentuhmu? Lagi pula kau istriku, kenapa aku tidak boleh menyentuhmu? Perkosaan dalam pernikahan tetap perkosaan, bukan begitu? Tergantung pada kata-kataku. Sekarang cepat-cepat tanda tangani, serahkan rumah itu padaku. Angkat kaki dari sini, aku akan menarik laporan. Kalau tidak, kau yang hanya buruh ini akan mendekam di penjara selamanya. Tidak akan ada yang mengirimkan makanan untukmu. Selama ini kau dan ibumu pernah kerja sehari pun? Aku yang bekerja keras di luar, menghidupi kalian berdua, bagaimana kau tega memintaku menyerahkan rumah itu padamu dan mengusirku? Apa yang terjadi ini? Putrimu yang baik bersekongkol dengan si pezina untuk membunuhku, kau tahu kan? Tentu saja aku tahu. Gaji yang kau dapatkan itu cukup untuk siapa? Lihat San Shao begitu mengeluarkan uang. Langsung beli gelang puluhan juta. Dua tanganmu ini meskipun patah, tidak akan mampu membelinya. Orang yang memandang rendah jadi di mata kalian. Uang adalah segalanya ya. Tentu saja dunia ini memang begitu. Siapa yang punya uang dialah yang berkuasa. Kalau saja kau punya uang, jangan bilang cuma nyalain rokok atau ngasih minum. Bahkan nyiapin air cuci kaki. Gue juga nggak bakal komentar. Udah deh, gue nggak mau ngomong panjang lebar lagi. Rumah ini gue yang beli, yang harus pergi itu. Elu yang harus pergi dari sini. Yang harus pergi itu elu. Gue kasih tahu kalau elu nggak nurut. Gue bakal laporin elu sampai tuntas. Bikin elu masuk penjara seumur hidup. Selama ini gue nggak pernah nyentuh dia. Elu mau laporin gue pakai apa? Pakai hubungannya San Shao itu cuma sekedar ngomong doang. Lu emang gak nyentuh. Gue yang udah nyentuh dia buat lu. Gue punya tim pengacara terbaik di kota. Kalau mau berantem di pengadilan, gue bakal bikin lu hancur. Lu ini lucu, seleranya juga bagus. Gini aja, anggap aja ini bayaran buat mainin istri lu. Jangan pakai tangan kotor elu nyentuh pena gue. Lepasin San Shao. Pasien jantungnya berhenti, udah nggak bisa. Dokter Chen, lu dokter terbaik di Jiangcheng. Gue mohon tolong selamatkan kakek gue mohon. Tolong selamatkan kakek gue. Kakeknya udah terlambat dibawa, udah parah banget. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain, siapin aja untuk yang terakhir. Kakek. Lu nggak bisa ninggalin kakek gue, lu cepet bangun. Kakek, lu cepet bangun kakek. Oh iya, kertas jimat. Non, elu nggak serius mau tempelin ini ke kakek kan? Sekarang gue masih punya pilihan lain nggak? Coba aja deh. Kakek tuan.
Kakek, Dokter cepat periksa lagi kakek gue cepat. Nadi lancar Ki dan darahnya kuat ini. Ini benar-benar keajaiban medis. Benar-benar mengubah takdir. Benarkah? Sayangnya penyakit kakeksia belum bisa dihilangkan, bisa memburuk kapan saja. Kalau orang yang ngasih kertas jimat itu mau keluar, pasti bisa nyelamatin kakeksia sepenuhnya. Xiaodi cepat cari orang itu apapun yang terjadi. Bikin dia turun tangan. Nona yang baik, saya akan pergi sekarang. Empat Dewa Agung Eterno Multiharta. Sang kekacauan tertinggi. Dengarkan perintahku. Menekan 9 langit. Menghormati kedatangan kembali Yang Mulia Raja Peri. Raja Peri ada di sini. Siapa yang berani lancang? Raja Peri ada di sini. Siapa yang berani lancang? Apaan sih masih Raja Peri segala? Kamu kebanyakan nonton TV deh. Kalau kamu Raja Peri, aku ini Raja Monyet Surgawi. Bocah ini tadi berani mencubit aku bakal bikin kamu mati. Cari mati. Tuan San, Kamu berani menyentuhku, kamu mati. Keluarga San kami dilindungi oleh kuil prajurit perang. Yang Mulia prajurit perang Xia. Hanya dengan satu jari bisa menggilas kamu sampai mati. prajurit Yo yang tua itu sudah menyentuh. Alam dewa tokoh besar bukan seperti kamu yang lucu. Bisa menyinggung, cepatlah berlutut dan minta maaf. Prajurit dunia fana saja hanya pantas berlutut di hadapanku. Kamu, Aku bilang padamu aku bisa setuju menandatangani perjanjian cerai. Tapi adalah aku yang menceraikanmu dasar. Wanita genit yang manis. Kalian akan segera tahu peluang apa yang telah kalian lewatkan. Kamu berani menyentuhku, aku bunuh kamu. Penjaga klan Xia. Angin apa yang membawa tokoh besar sepertimu kemari? ikut aku Nona, kami ingin bertemu denganmu. Sepertinya aku benar, oke. Lagi pula aku juga tidak punya urusan, aku akan ikut denganmu. Lalu mereka berdua? Hanya sepasang bocah lucu, abaikan saja mereka. Ayo pergi. Putri keluarga Xia ternyata meminta untuk bertemu Zhang Haotian. Sejak kapan dia naik ke cabang tinggi keluarga Xia? Keluarga Xia adalah salah satu keluarga terkaya di kota Jiang. Tuan San, menurutmu? Apakah dia akan membalas dendam pada kita? Kalian berpikir terlalu banyak. Dia hanyalah anak miskin, apa kelebihannya? Dipilih oleh keluarga Xia meskipun dia menanjak ke cabang tinggi keluarga Xia. Lalu apa, jangan lupa. Kakakku adalah pewaris kuil prajurit keluarga Xia juga. Akan memberiku beberapa angka wajah, ayo pergi. Aku akan mengajakmu untuk melihat-lihat. San, kamu benar-benar hebat. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba Nona itu mau menikah? Kesehatan kakek tiba-tiba memburuk dalam kondisi kritis. Nona itu terpaksa setuju untuk menikah dengan putra Dewa Perang Yo Baichuan agar Dewa Perang bersedia menyelamatkan kakek. Mengapa Nona itu begitu mudah menyetujuinya? Yo Baichuan ini adalah orang yang terkenal jahat. Kalau tidak mau menikah, batalkan saja. Kamu tidak mengerti apa-apa. Dewa Perang adalah yang terkuat di Xia. Kalau kita menyinggungnya meskipun kakek diselamatkan, kita tidak akan bisa melawannya. Keluarga Xia akan hancur. Aku harus mencari cara untuk membantu Nona itu, ayo. Kemana dia? Yubing, maukah kamu menikah denganku? Tampaknya keluarga Xia tidak begitu bersedia. Saipa yang tidak tahu kalau Zhou Baichuan terkenal suka bermain-main. Dia mengandalkan ayahnya yang seorang dewa perang. Dan selalu bertindak semena-mena sungguh. Sayang sekali putri keluarga Xia ini. Seorang yang cantik akhirnya jatuh ke tangan Yo Baichuan ini. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan kakekmu? Aku tanya sekali lagi. Maukah kamu menikah denganku? Dia tidak mau. Dari mana datangnya orang kampung ini? Mau mati? Mr. Zhang, kamu datang. Yubing, kamu kenal?
Yo, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Zhang Haotian, kakekku. Dia yang memperpanjang umurnya. Jadi kamu dongeng itu. Yubing, kamu benar-benar panik. Sampai percaya pada omong kosongnya. Ini bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. Pergi. Maaf Yo, ini salahku tidak menjaga dengan baik. Aku akan membawanya pergi. Mengapa kamu membawaku pergi? Bukankah kalian yang memanggilku untuk mengobati kakek? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa penyembuh. Kalau kamu benar-benar hebat, mengapa kondisi kakek Xia tiba-tiba memburuk? Tidak mungkin, seharusnya bisa memperpanjang umur 3 hari. Baru setengah hari berlalu. Fakta adalah fakta. Memperpanjang umur 3 hari? Menurutku, itu hanya kakek yang sedang sekarat dan kebetulan dia ada di sana. Sedangkan aku berbeda. Ini adalah Master MU dari Gunung Naga Harimau. Keahlian pengobatannya sangat tinggi, kekuatan spiritualnya luar biasa. Apapun penyakit yang sulit diobati pasti bisa disembuhkan. Nona Xia, kondisi kakekmu semakin hari semakin memburuk jika tidak segera diobati. Mungkin tidak akan bertahan sampai malam ini. Yubing, apakah kamu percaya pada penipu jalanan ini? Atau percaya padaku? Apakah kamu percaya pada penipu jalanan ini? Atau percaya padaku? Xiaodi, apa yang harus aku lakukan? Nona ini. Yubing, jangan khawatir, kamu hanya punya satu pilihan. Yaitu aku, si ahli dari Gunung Naga Harimau ini. Hanya penipu belaka dengan sedikit kekuatan spiritualnya tidak mungkin menyembuhkan kakek Xia. Kurang ajar, berani menghina Master MU. Benar. Master MU adalah salah satu orang suci terbaik dari Gunung Naga Harimau. Aku pernah beruntung melihat langsung Master MU mengubah kacang menjadi tentara, menelan emas menjadi batu. Kurasa anak ini hanya badut yang mencari perhatian, datang ke sini hanya untuk mencari sensasi. Master MU adalah tamu, kami harap berhati-hati dengan kata-katamu. Hanya yang kuat yang layak mendapat rasa hormatku. Orang seperti ini yang hanya mencari nama tidak layak. Semakin kurang ajar, jika tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan tahu namaku. Yo, tenanglah anak ini. Karena begitu meremehkanku, pasti kamu sangat kuat. Aku ingin bertanya, penyakit kakek Xia ini, apa penyebab sebenarnya? Master, kamu terlalu memaksanya. Si orang pindah perjalanan seperti ini. Mungkin bahkan tidak bisa memeriksa denyut nadi. Saya melihat beberapa petunjuk. Apa yang kamu lihat? Orang tua ini telah mengubah tata letak Feng Shui keluarga Xia. Dari awalnya 9 naga mengunci mutiara menjadi 9 putaran naga terperangkap. Ini adalah formasi Feng Shui yang sangat licik. Karena itulah kakek Xia menjadi berumur pendek. Apa Master MU? Apakah yang dia katakan benar? Yubing jangan percaya pada kata-kata pindah perjalanan ini. Master MU adalah guru suci dari Gunung Naga Harimau. Dia dan kakek Xia tidak ada permusuhan. Mengapa dia ingin menyakiti kakek? Ini sudah jelas dia hanya ingin kamu meminta bantuannya, lalu dia bisa dengan mudah maksa kamu menikah. Jangan ngomong sembarangan, usir dia. Tunggu. Yubing, kamu percaya dia tidak percaya aku? Yo, bukan aku tidak percaya kamu, tapi kakek punya jasa besar padaku, aku harus hati-hati. Bukannya kamu bisa lihat perubahan Feng Shui? Apa kamu punya cara untuk mengatasinya? Tentu saja sih, cuma sih. Bagiku itu gampang banget. Cuma perlu sedikit usaha bisa diatasi. Oke, aku percaya kamu. Selama kamu bisa selamatkan kakekku, apa aja aku mau. Gampang. Jangan mencuri. Oh gitu ya. Selesai. Segampang itu. Cepat panggil kakek keluar. Cepat lihat kakek. Ya, Nona, kakek ada perubahan, mukanya jadi cerah. Kakek kamu sudah baikan.
Sangat bagus. Aku benar-benar berhutang besar padamu. Tidak apa-apa. Taoist anak ini ada sesuatu. Tidak apa-apa, aku punya cara. Jebakan yang aku pasang. Bagaimana mungkin? Begitu mudah diatasi. Nona, Kakek, kakek-kakek tidak bisa lagi. kenapa bisa begini? Tidak mungkin sudah diatasi. Jebakan naga berputar. Dia yang main, dia pembunuh tangkap. Yubing. Kamu masih belum sadar dia yang ubah tata letak feng shui rumah. Kakek baru muntah darah. Apalagi yang mau kamu katakan, siapa yang suruh kamu? Kenapa sakiti kakek? Kenapa tujuan kamu apa? Sebenarnya apa? Bukan Nona Sia, dengar aku. Pasti ada masalah. Anak muda, kamu masih terlalu hijau. Kamu yang main-main. Ngerti telat. Di kehidupan berikutnya lebih pintar pilih kelahiran yang bagus. Ditangkap dan diadili oleh divisi hukuman langit. Apa yang terjadi belum makan ya Yo Shao? Tidak tahu kenapa anak ini, kekuatannya terlalu besar. Apa yang besar? Kalau dia saja tidak bisa diatasi, kalian juga tidak usah berharap. Saya mengerti. Kamu mengerti apa? Semua ini ulahmu, kamu benar-benar kejam. Bahkan membuat 2 lapis jebakan di permukaan terlihat seperti Nine Turns Dragon Trap. Padahal Ten Directions Annihilation yang dihancurkan adalah Feng Shui keluarga Xia, keturunan keluarga Xia setelah ini. Akan hidup singkat karena ini kamu melakukan ini. Tidak takut merusak karma memutus keturunan. Jangan peduli apakah ini benar atau tidak, bahkan jika benar. Lalu apa kalau kamu benar-benar punya kemampuan? Biarkan langit yang menghukumku. Langit tidak menghukummu, saya yang akan menghukum. Baik. Longhu Mountain Mu Yanyan. Bermain kotor membuat Ten Directions Annihilation Array, merusak Feng Shui keluarga Xia, merusak karma kejahatan yang tak terampuni. Sekarang tercatat dalam buku reinkarnasi, dilaporkan ke langit sebagai peringatan. Dosa-dosamu saya sudah melaporkan ke langit. Hukuman langit akan segera datang. Kamu baik-baik saja. Kamu di sini bermain sulap, terlalu banyak baca novel. Apakah ada hukuman lanjut? Saya tidak tahu. Tapi kamu segera akan sulit melarikan diri. Kamu bawa buku Kessel, kamu berpura-pura jadi hantu. Kamu menakut-nakuti siapa? Saya belajar dari Longhu Mountain Tian Shifu. Selain 3 leluhur, siapa yang bisa menghukum saya? Mu Daoshang, jangan bicara lagi, habisi dia. Aneh sekali, tadi cuaca masih bagus. Kok tiba-tiba berubah? Apa mungkin benar-benar hukuman langit akan datang? Ini aroma buku reinkarnasi. Apa mungkin raja legendaris itu akhirnya muncul? Tidak, saya harus lebih dulu menemukannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali dia juga menggunakan pena ini, membuat nenek itu ketakutan. Apa mungkin dia benar-benar punya kemampuan melaporkan ke langit? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pekerja yang mengangkat semen di lokasi konstruksi. Saya menikah dengannya, selama ini latar belakangnya. Saya sangat tahu dia tidak punya apa-apa. Apalagi tentang bencana langit, menurut saya. Ini cuma kebetulan belaka. Cuan, kalau dia benar-benar punya kemampuan, kenapa istrinya bisa saya main-mainin? Jijik Zhang Haotian. Jangan sok suci di sini, orang lain tidak tahu. Tapi saya tahu persis kamu cuma pekerja kasar rendahan. Ngerti apa tentang Feng Shui? Saya tidak ngerti Feng Shui, kalian semua yang ngerti. Kami tidak ngerti, Mu Daoshang yang ngerti. Benar Cuan, sebentar lagi kebohonganmu akan terbongkar, nyawamu 10 pun tidak cukup. Zhang Haotian, kamu tahu tidak seperti apa sosok dewa perang itu? Kalau aku jadi kamu, langsung saja berlutut minta maaf pada Tuan Yo. Mungkin Tuan Yo akan senang dan membiarkanmu pergi begitu saja. Hei, mana bencana langitnya? Saya tidak lihat turun beberapa tetes hujan saja disebut bencana langit. Kalau begitu saya lihat lagi ramalan cuaca. Berarti saya adalah dewa petir dan dewi kilat. Tuan Yo, anak ini cuma penipu jalanan. Kamu suruh dia mengendalikan angin dan hujan. Itu sama saja menyusahkan orang. Sudah diambang kematian masih tidak sadar. Kamu akui saja kamu cuma badut yang cari perhatian.
Cepat pergi. Jangan ganggu saya dan Yudeojang menyelamatkan orang. Ini rumah keluarga Xia bukan keluarga Yo. Apa hakmu menyuruh saya pergi? Ini harus dia yang putuskan. Yubing, kamu percaya penipu jalanan ini atau saya? Kamu pilih, tapi jangan lupa. Nyawa kakekmu tidak bisa menunggu. Nona Xia, kakekmu tinggal satu tarikan napas lagi. Kamu harus pikir baik-baik. Saya salah percaya padamu. Kamu pergi saja. Dengar, tidak disuruh pergi. Kalau saya cari kamu, cari lubang saja untuk menyelip. Nona Xia, kakekmu paling lama tinggal 2 jam lagi. Hanya saya yang bisa menyembuhkan kamu. Yakin mau menyuruh saya pergi? Kamu ini karungnya sok bisa. Ada Daos Hang Mu di sini. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Benar, Mu Daos Hang sangat hebat. Kalau dia yang turun tangan, pasti kakek Xia bisa diselamatkan. Menurutku anak ini memang berhati jahat. Masih ingin mengambil keuntungan dari situasi kacau dan menipu orang. Lucu sekali begitu 10 arah kehancuran dibuka. Dengan kemampuan seadanya itu dia pasti tidak bisa mengendalikannya. Semua orang di sini, tidak hanya keluarga Xia, akan terkena imbasnya. Nanti akan sial terus-menerus, tidak ada jalan keluar. Masih berani menyebarkan kebohongan di sini. Apa yang terjadi? Kenapa ada petir lagi? Mengkingkah? Benar-benar ada formasi 10 arah kehancuran? Cuma petir saja. APA yang perlu ditakatkan. Kalau masih banyak bicara, keluarlah kalian. Benar, dengan Master Lanjut di sini. APA yang perlu ditakatkan. Kalau masih berani menyebarkan kebohongan, aku yang akan menghajar kamu. Master Lanjut, maafkan kami, ini semua salah dia. Aku salah. Kakek. Apa yang terjadi, kakek? Yubing, kakek sudah hampir tidak bisa bertahan. Asalkan kamu segera setuju untuk menikah denganku, Master Mu pasti tidak akan tinggal diam, tinggal satu batang dupa lagi. Kakek Xia akan tewas saat itu. Kamulah yang akan menjadi biang kerok. Aku setuju. Bagus. Aku setuju. Bagus, menikahlah denganku. Menjadi wanita Zhou, by Chuan adalah pilihan paling bijak dalam hidupmu. Ayo, kita adakan upacara. Tunggu sebentar. Hei, aku sudah lama menahan emosi padamu, kamu tahu? Jangan paksa aku di hari bahagia ini untuk mengurusmu. Dengan kemampuan sepupuku untuk membunuhmu. Tidak perlu satu jari pun. Alasan kamu masih hidup sampai sekarang. Semata-mata karena sepupuku bermurah hati, sekarang langsung berlutut. Dan minta maaf pada Tuan Zhou. Omong kosong, aku masih hidup sampai sekarang karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dan kamu kenapa buru-buru? Nona Xia sudah bilang setuju menikah denganmu, lebih baik kamu selamatkan dulu orangnya. Baru menikah juga tidak terlambat, kalau tidak janji kosong siapa yang tidak bisa? Masuk akal, kakek Xia sudah hampir tidak bisa bertahan. Ini menyangkut nyawa manusia, lebih baik selamatkan dulu. Selamatkan dulu orangnya, kalau masih banyak bicara, aku akan menyobek mulutmu. Dengan Master Mu yang hebat seperti ini, apakah Tuan Yo akan ingkar janji? Kakak cuan saya ini orang hebat, tidak seperti kamu. Tidak tahu malu. Ternyata di mata putra Dewa Perang yang terhormat, nyawa manusia yang hidup tidak lebih penting dari sebuah pernikahan? Saya juga setuju untuk menyelamatkan kakek dulu, pernikahan bisa diadakan kapan saja. Nyawa cuma satu. Yo Xiao, tolong selamatkan kakek saya. Saya janji kalau kakek saya sembuh, saya pasti akan menikah denganmu. Oke, Mu Daos Hang. Sekarang giliranmu. Semuanya mundur. Tidak mungkin Feng Shui Kimen saya kenapa bisa gagal. Kenapa bisa begini? Tidak mungkin Feng Shui Kimen saya kenapa bisa gagal. Kenapa bisa begini? Saat pertama kali saya memecahkan Jiu Zuan Kun Long Ju, Anda sudah memicu si Fang Jumi. Anda menganggap diri pintar, mengira dengan 2 lapis formasi semuanya akan aman. Sayang sekali. Pemahaman Anda sama dangkalnya dengan kemampuan Anda. Anda tidak tahu bahwa begitu si Fang Jumi diaktifkan, tubuh manusia biasa sama sekali tidak bisa dibalikan kecuali oleh Dewa Perang. Atau 3 dewa besar yang sudah mencapai tingkat Dewa Daratan, baru mungkin bisa memecahkannya. Dewa Daratan pergi meminta bantuan orang besar seperti itu. Yo Xiao, tolong minta ayahmu untuk menyelamatkan kakek saya. Yubing, ayah saya pasti bisa menyelamatkan kakekmu. Tapi ayah saya sudah lama bertugas di perbatasan. Kalau menunggu dia kembali, kakek mungkin sudah
Kalau kakek saya tidak ada lagi, untuk apa saya hidup? Yubing, jangan panik, pasti ada jalan keluarnya. Oke. Daos Hang. Coba pikirkan lagi, jangan sembunyikan apa-apa. Cepat selamatkan orangnya, Yo Shao. Bukan saya tidak mau membantu, tapi situasi ini sangat aneh. Kamu merusak rencanaku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Kamu akan menyesal. Saya tahu pasti anak ini melakukan sesuatu untuk menyakiti kakek Xia. Melakukan sesuatu untuk menyakiti kakek Xia. Apa maksudnya ini? Anak ini pasti merusak tata letak Feng Shui. Ingin mengendalikan kakek Xia. Kamu lulusan Long Hushan. Kemampuanmu dangkal, tapi kenapa moralmu juga begitu? Setiap ada masalah selalu menyalahkan orang lain. Saya tanya kamu. Saya tidak punya masalah dengan keluarga Xia, kenapa saya ingin menyakiti mereka? Kamu adalah... Ini sederhana, kamu ingin menggunakan nyawa kakek Xia. Untuk memeras keluarga Xia, saya sudah bersama kamu. Selama ini saya tahu betul niatmu. Saya mengerti semuanya. Menurut kalian aku dalangnya. Lagi pula aku punya kemampuan luar biasa, kenapa aku harus menekan keluarga Xia? Maksudmu kami salah menuduhmu? Kalau tidak apa lagi. Kau pikir semua orang di sini bodoh? Semua yang hadir adalah orang-orang penting. Siapa yang tidak tahu? MU Daos Hang sangat dihormati dan punya banyak koneksi. Mana mungkin salah jadi? Jawabannya hanya satu, yaitu kamu. Yang diam-diam mengacau, semua orang melihat. Baru saja hanya kamu yang menyentuh barang keluarga Xia jadi. Apalagi yang mau kamu bantah? Apa yang dia katakan benar. Nona Xia, di matamu aku orang seperti itu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin menyelamatkan kakekku. Aku tidak tahu apa-apa. Kakek. Kalian siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Aku akan langsung menikah dengan siapapun. Siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Kalau begitu biar aku, Nona Xia, kamu tenang saja. Aku pasti bisa menyelamatkan kakekmu. Kalian semua perhatikan baik-baik. Apa itu yang disebut punya banyak koneksi? Aku tiba-tiba merasa napasku lebih lancar. Baru saja, aku juga merasa tertekan, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. 10 arah kehancuran sudah hancur. Kamu bilang hancur ya, hancur mulutmu yang bicara. Kamu mau bilang apa ya, bilang apa? Zhang Haotian, jangan pura-pura jadi dewa di sini, tidak ada yang akan percaya. Omong kosongmu. Seorang pekerja bangunan lucu berani juga bicara besar. Nona, kakekmu benar-benar bangun. Apa yang terjadi padaku? Kakek, aku pikir. Aku tidak akan bisa melihatmu lagi, kakek. Aku ini baik-baik saja. Tidak apa-apa. Itu kali ini terima kasih. Telah menyelamatkan kakekku. Hanya terima kasih janji-janjimu sebelumnya. Kamu ini putri keluarga Xia. Jangan sampai ingkar janji. Aku tidak aku. Aku akan menepati janjiku. Tidak mungkin. Kalau benar ini 10 arah kehancuran, mana mungkin begitu mudah dihancurkan olehmu, kamu dewakah? Aku tahu itu pasti. Casting mulai berlaku Zhang Haotian ini. Itu hanya kebetulan bahwa saya ingin menempati sarang keserakahan langit. Itu benar. Ya, aku sudah memecahkan permainan. Aku rendah hati, aku tidak mengatakan. Apakah Anda masih tak tahu malu? Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Aku akan segera dirampok dan aku tidak tahu harus bertobat. Di mana? Bagaimana saya tidak bisa melihat? Biarkan langit membelah saya. MU Dao telah tumbuh. Mungkinkah ada yang disebut bencana alam? Kebetulan, pasti kebetulan. Bagaimana bisa ada bencana? Anda tidak menyentuh porselen. Apa kalian semua bilang aku lucu? Saya. Sekarang saya memberitahu Divisi Penegakan Hukum. Memblokir Anda. Jangan pernah ingin terbang.
Kepala penegak hukum ada di sini kepala Hua ini. Kepala God of War sudah di usia muda. Orang kuat di tingkat Raja Perang. Orang besar di atas 10.000 orang. Sebenarnya kota Junlin hari ini. Aku mendengar. Anda berpura-pura menjadi hantu. Aku ingin melihat di Jiangcheng. Siapa yang berani menjadi sombong? Anak ini yang membingungkan. Katakan apa yang akan membuatku takut. Surga itu konyol. Di Jiangcheng aku hanya marah. Itu adalah bencana surga yang sebenarnya. Jiangcheng adalah situs Anda. Anak ini dengan sengaja. Aku memberimu 2 pilihan. Anda dapat mempertimbangkan membuat Anda 3 layak 1-2. Kau bisa terus keras kepala. Setiap tulang. Biarkan Anda bertahan hidup. Tuan Hua, kau salah paham dengan Sang Haotian. Dia menyelamatkan kakekku. Dia bukan orang jahat. Anak itu yang jelas diselamatkan oleh MU Dao secara tidak sengaja menabrak. Sudah bertemu begitu banyak orang yang hadir. Bisakah mereka bersaksi? Ya. Baru saja kalian melihat bahwa Zhang Haotian menghancurkan perangkap Shifang Jumi menyembuhkan kakekku, benar kan? Kenapa kalian seperti ini? Sudah jelas orang ini bermain siluman mengambil jasa langit. Ketika rencananya gagal, dia melukai Taois MU. Aku mewakili penegak hukum kota Jiangcheng. Menjatuhkan 3 hukuman padanya, aku mewakili penegak hukum kota Jiangcheng. Menjatuhkan 3 hukuman padanya. Apa yang kalian lakukan? Non, mereka semua adalah prajurit penegak hukum, kita tidak bisa menghentikan mereka. Ketua penegak hukum murid pertama Dewa Perang. Tidak lebih dari membantu harimau yang ganas, penjahat yang membantu kejahatan. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kakak Hua adalah Raja Perang. Seperti memencet semut tahu. Sangat hebat, aku pernah bilang. Bahkan jika Dewa Perang datang sendiri, dia akan tunduk padaku. Kembali semua. Bagus, kamu berhasil membangkitkan kemarahanku. Aku akan bertindak sendiri, biar kamu tahu apa itu neraka dunia. Kakek, bagaimana? Baru saja Haotian menyelamatkanmu, kita tidak bisa membiarkannya mati di sini. Tunang, serahkan pada kakek. Kepala Hua pemuda ini pernah menyelamatkan nyawa saya. Meskipun agak sombong tapi tidak sampai mati. Saya harap Kepala Hua melihat wajah saya yang tua ini. Cukup beri hukuman ringan saja. Jangan sampai mengambil nyawanya kakek Xia. Juga ikut memohon keluarga Xia di Jiangcheng. Masih bisa dianggap keluarga besar kakek Xia, juga sangat dihormati. Jika dia yang memohon, mungkin anak ini masih bisa hidup. Kakek, Bicara soal wajah, kamu pantas. Anak ini pasti mati hari ini, dewa datang pun tidak berguna. Aku bilang dewa datang pun tidak berguna. Aku bilang. Kenapa ada petir lagi? Apakah akan ada yang mati lagi? Lihat kamu yang pengecut itu, ada kepala Hua di sini. Beberapa kilat saja tidak ada artinya. Benar juga kepala Hua ini. Adalah langitnya kota Jiangcheng, bahkan jika ada bencana langit. Itu karena dia marah, lihat itu. Aku ingin kamu mati jam 3, siapa yang berani menahannya sampai jam 5? kakek. Yubing, kakek baru sembuh, bantu dia istirahat dulu. Xiao ditemani kakek pulang. Baik, Non. Manusia biasa berani menyebut diri sebagai takdir. Aku menasihatimu, nasibmu terlalu tipis, tak bisa menanggung, sebab akibat yang begitu besar. Hua, aku benar-benar tidak tahan lagi, kamu harus segera membunuhnya. Jangan sampai mengganggu, aku menikah, aku lihat kamu sudah diambang kegilaan. Benar-benar gila, mulai ngomong ngawurkan. Tidak bisa kalau terus begini. Dia pasti akan mati, jangan ngomong sembarangan lagi. Bisakah? Yo Xiao, aku mohon padamu, lepaskan Haotian, bisakah? Kalau mau minta maaf bisa saja. Kamu menikah denganku asal anak ini. Sujud dan minta maaf. Aku masih bisa mempertimbangkan. Sujudku ini warisan ribuan tahun. Kamu tidak bisa menanggungnya. Bisa saja membual warisan ribuan tahun tinjuku ini. 20 tahun kekuatan, bisakah kamu menahannya? Baik, kalau kamu bisa menggoyahkanku. Membuatku mundur setengah langkah, aku bisa memaafkan kesombonganmu, tidak mempermasalahkan ketidaksopananmu. Baik, kalau begitu aku akan mengantarmu ke akhir.
Siapa kamu berani menghalangiku? Long Hushan kuil langit. Chen Yuan. Immortal Master Chen Yuan ternyata orang dari kuil langit. Kuil langit adalah tempat suci yang melampaui duniawi. Pernah muncul banyak dewa darat hanya saja. Mereka tidak pernah ikut campur urusan dunia, kali ini bagaimana? Tiba-tiba datang ke Jiangcheng, aku tahu pasti karena urusan MU Daoshang juga berasal dari Long Hushan. Sekarang mari di sini kuil langit ini. Pasti turun untuk menuntut keadilan. Ternyata Immortal Master dari Long Hushan, maaf. Immortal Master datang, ada keperluan apa? Aku adalah kepala penegak hukum Jiangcheng Hua Jianfeng. Di sini tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Kamu Zhang Haotian bencana langit tadi. Adalah ulahmu. Aku tidak makan ketumbar. Apakah kamu makan ketumbar atau tidak? Apa hubungannya dengan pertanyaanku? Benar apakah tadi itu ulahku? Apa hubungannya denganmu? Apa kamu ini berani bicara seperti itu pada Immortal Master? Immortal Master semua yang hadir di sini bisa bersaksi dia. Membunuh MU Daoshang benar, dialah pembunuhnya. Mohon Immortal Master menegakkan hukum. Menghukum SI Hahed ini. Immortal Master, ada kesalahpahaman MU Daoshang yang pertama kali menyakiti keluarga Xia kami. Ini pasti adalah pena Raja Surgawi legendaris. Zhang Haotian, kamu telah menyinggung Gunung Naga Harimau, kamu benar-benar mati. Pergilah ke neraka. Mr. Tian dari kuil suci memberi hormat kepada Raja Surgawi. Apa? Dia adalah Raja Surgawi. Apa itu Raja Surgawi? Apakah dia sangat kuat? Tentu saja Raja Surgawi berada di atas semua. Para Master memberi hormat kepada Zhang Haotian, mungkinkah? Zhang Haotian adalah Raja Surgawi, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Surgawi yang tertinggi? Raja Surgawi adalah raja dari dunia surgawi 3000 tahun lalu untuk menyelamatkan dunia manusia. Bertarung melawan iblis hati, sehingga jatuh ke dalam reinkarnasi. Dan Gunung Naga Harimau kuil suci sekte, pedang surgawi Shu. Begitu juga dengan 72 gua surgawi di Pulau Penglai, semuanya adalah warisan dari Raja Surgawi. 3 juta dewa di langit. Melihat raja harus menundukkan kepala mereka ini. Adalah wibawa Raja Surgawi. Tapi sampai ini, lihat saja penampilannya yang menyedihkan, mana ada sedikit pun kehormatan seorang Raja Surgawi, Guru Surgawi. Apakah kamu salah paham? Apakah kamu meragukan penglihatanku? Tidak, aku tidak berani, hanya saja. Apakah ada kesalahpahaman setelah semua yang mulia Raja Surgawi sudah tidak muncul ke dunia selama 1000 tahun? Aku bilang dia adalah, maka dia adalah. Gerakan besar iblis hati akan datang ke 3 leluhur. Akan segera keluar dari meditasi dan mengadakan pertemuan pencarian surga. Chen Yuan dengan hormat meminta Raja Surgawi kembali ke kuil suci untuk memimpin situasi. Ternyata begitu Gunung Naga Harimau juga merupakan bagian dari ajaranku. Bisa dibilang akibat karmaku, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Ngomong-ngomong, setelah aku kembali nanti aku akan menikahimu. Kamu harus menepati janjimu. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak menyetujuiku, aku akan tinggal di rumah keluarga Xia MU. Berhenti perjanjian kita. Belum selesai dan kamu ingin pergi, begitu saja perjanjian kita. Belum selesai dan kamu ingin pergi begitu saja. Apa maksudmu? Jika dia adalah Raja Surgawi, dia pasti bisa menahan pukulan dariku. Apa kamu pikir kamu ini berani menjadi lawan dari Raja Surgawi? Nona Chen, bukan karena kami tidak percaya padamu. Hanya saja kami ingin melihat sesuatu yang menakjubkan. Ngomong-ngomong kuil suci, kalian berada di luar dunia fana. Tapi jangan lupa bahwa istana Dewa Perang kami juga memiliki makhluk abadi yang menjaga wilayah. Dan kamu berani tidak menghormati Dewa Perang hanya dengan beberapa kata. Kamu ingin membawanya pergi kuil suci kalian. Jangan terlalu semena-mena. Kalian dari kuil Taois terlalu semena-mena. Apa kami bukan manusia? Dewa Perang adalah pelindung ke-9 wilayah kami. Dia telah mengkatakan frustasi. Perang yang luar biasa, dia tidak menghormati Dewa Perang. Kami tidak akan memaafkannya hari ini. Kalau tidak ada penjelasan, jangan pergi. Benar, tidak boleh pergi. Apakah kalian ingin berperang dengan kuil Taois? Bukan cuma satu pukulan saja. Ayo. Jangan dengarkan mereka sedang memancingmu. Kamu peduli padaku, mari kita bertaruh. Kalau aku selamat, kamu panggil aku suami duluan. Sudah begini kamu masih bicara begitu. Dia itu tingkat Raja Perang, bisa benar-benar mati. Kalau tidak punya keberanian sedikit pun, lalu apa hakku untuk menikahimu? Ayo. Anak muda, pikir baik-baik. Kalau aku pukul kamu mungkin tidak selamat. Ada pesan terakhir. Banyak omong, ayo. Baik, maka aku akan mengantarmu. Terlalu lemah. Satu pukulanku bisa membunuh seekor sapi. Dia tidak apa-apa, ya ampun. Seberapa mengerikannya kekuatannya. Aku tidak salah lihatkan pukulan penuh kepala Departemen Hua. Tidak bisa menggerakkan satu helai rambutnya, apa mungkin? Dia benar-benar Raja Dewa yang legendaris. Tidak mungkin. Aku tahu pasti kepala Departemen Hua sengaja menahan diri. Apa maksudnya? Bayangkan di depan banyak orang.
Membunuh Zhang Haotian muka kuil Taois. Akan ditaruh di mana jadi kepala departemen sengaja menahan diri. Untuk memberi muka pada Gunung Naga Harimau. Ini soal hubungan baik. Tidak ingin membuat suasana terlalu buruk. Masuk akal kuil Taois dan kuil Dewa Perang keduanya adalah pilar utama ke-9 wilayah, tidak mungkin sampai merusak hubungan benar Hua sebagai Kepala Departemen Penegakan Hukum mana mungkin bodoh sampai hanya untuk kemenangan sesaat kan Hua. Benar-benar tidak salah itu yang kupikirkan. Kepala Departemen Hua tidak hanya pemberani di medan perang, tapi juga sangat bijaksana benar-benar berhati luas. Visi yang luas ya. Kamu ngomong apa sih, jelas-jelas dia yang kurang skill kok bisa menang. Sudahlah, untuk kali ini kalian menang. Ayo pergi. Kamu, Kepala Departemen Hua, pukulan tadi sudah selesai. Sekarang giliranku, Kepala Departemen Hua. Pukulan tadi sudah selesai, sekarang giliranku. Apa kamu si imut? Kamu semakin lancang ya, Hua kasih kamu kesempatan. Kamu semakin berani dengan kemampuanmu yang pas-pasan. Kamu bahkan gak bisa bunuh ayam. Oke. Ayo kamu coba pukul Hua. Kalau Hua sampai mengernyit, dia akan ganti nama jadi nama kamu Hua. Orang ini aku aja gak suka biar dia pukul. Aku dukung kamu secara moral. Ayo. Hua, silakan. Bukan. Takut bawa 3 tikus di pinggang. Pura-pura pemburu tapi nggak berani nyentuh. Sekarang coba pukul Hua. Langsung sujud minta maaf Hua. Mungkin masih bisa kasih kamu kesempatan ya kan Hua. Memang hebat. Kamu sekarang langsung sujud mengaku bersalah. Kami akan biarkan kamu pergi. Kamu tanya dia berani nggak dia terima kalau aku sujud. Ngakak kalau Hua memang mau. 1 jari aja bisa bunuh kamu ya kan Hua. Hua, wajahmu pucat, mau ke toilet ya? Kepala Departemen Hua memang besar hati, maaf ya. Sampai jumpa. Siapa yang suruh? Hua, kenapa biarkan mereka pergi? Aku bilang. Hua, aku nggak apa-apa, kita meremehkan dia. Dia memang punya kemampuan apa? Kepala Departemen Hua yang sudah mencapai level Raja Perang kalah sama dia. tapi Zhang Haotian kan cuma imut, mana mungkin dia sehebat itu. Kamu nggak peduli sama kemampuan, langsung menyerah aja. Lalu gimana dengan gengsi kuil perang? Acara Xian-Xian sebentar lagi. Kamu langsung ke kuil Tianxi, cari Pangeran Chu Wuzhong. Dia pasti akan tahu ada orang yang mau bersaing untuk posisi reinkarnasi Raja Xian. Dia pasti akan bertindak menghabisi si imut itu. Nanti nona keluarga Xia. Bukan milikmu juga. Jurus yang bagus bunuh orang, pakai tangan orang lain Hua. Kamu memang punya ide, kamu ikut aku ya. Kami nggak bisa tanpa kamu nggak. Kali ini kamu pergi sendiri saja, aku perlu istirahat untuk menyembuhkan luka. Baiklah, kamu infus dulu istirahat yang cukup 2 hari. Aku duluan ya, kami juga akan ke sana. Kak, tunggu aku. Aku tidak ingin lagi bertemu dengan monster itu. Aku dengar kamu menolak lamaran Yo Xiao masalah besar ini. Bagaimana kamu berani tidak berdiskusi denganku? Mama Haotian sudah menyembuhkan penyakit kakek. Aku tidak perlu menikah dengan Yo Baichuan lagi. Kamu bodoh, Yo Xiao adalah putra Yo Zanshen. Kamu menikah dengannya, hidupmu akan sejahtera. Keluarga Xia kita juga bisa ikut sukses. Si miskin itu apa sih? Aku tidak mau kamu bicara seperti itu, dia berjasa pada keluarga kita. Baiklah, sudah besar ya. Anak perempuan besar tidak bisa dipertahankan, bagaimana aku bisa? Melahirkan anak, perempuan tidak berbeda seperti ini. Mama, kenapa? Aku tidak peduli kalau masih mengakui aku sebagai mama. Pergi dengan Yo Xiao ke Longhushan, di sana sedang ada pertemuan mencari dewa. Kalau ada kesempatan mendapatkan berkah dewa keluarga Xia kita, tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, aku akan ikuti kata mama. Master Li, aku adalah orang terbaik di Xia. Putra dari Xia Zanshen, teman Chu Shengzi. Hari ini mohon bimbingannya. Kalau teman Chu Shengzi berarti juga temanku Liu Zhen. Kamu tenang, selama aku ada tidak akan membiarkan Chen Yuan dan kawan-kawannya melangkah ke sini. Kalau begitu terima kasih Master Li. Tante sudah diatur, sebentar lagi kita bisa bertemu dengan 3 guru besar. Yo Xiao, memang kamu hebat. Bisa menjalin hubungan dengan Chu Shengzi dan Master Li. Status Chu Shengzi memang tinggi, tapi aku juga tidak kalah pasti bisa menjalin hubungan. Tentu kamu putra Zanshen mewakili Zanshen Dian. Bahkan Tian Shifu juga harus memberikan muka. Mama, sekarang Haotian juga tamu kehormatan Tian Shifu. Tanpa Yo Xiao pun kita bisa masuk ke gunung untuk beribadah. Diam, kamu tahu apa dia cuma tukang batu. Bagaimana mungkin bisa menjadi dewa yang tinggi? Pasti Chen Yuan salah. Benar, setelah 3 dewa darat keluar dari meditasi, semua kebohongan akan terbongkar saat itu. Dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Setelah bertemu 3 guru besar mendapatkan pengakuan mereka, kita akan mendapatkan dukungan dari semua sekte dewa, bersama melawan iblis hati. Baiklah, aku akan menemani kamu menemui mereka. Ini adalah pendiri Gunung Naga Harimau.
Kakak senior. Kamu datang tepat pada waktunya, kamu harus membela saya. Itu dia benar-benar datang juga. Liu Zhen si wanita tua itu, dia tidak mengizinkan saya ikut pertemuan mencari dewa. Liu Zhen, atas dasar apa kamu tidak mengizinkan orang dari Tao Zhen untuk ikut pertemuan mencari dewa? Saya bilang dari mana datangnya orang lucu ini. Ternyata orang dari Tao Zhen. Master Li memang pantas menjadi yang terbaik di aliran Tao Shu. Cantik dan kuat. Dia dan Chen Yuan sudah lama bersaing untuk posisi saintes. Selalu ada konflik hari ini. Akan ada tontonan seru. Liu Zhen berikan saya penjelasan yang masuk akal. Karena saya adalah murid terakhir dari Guru Agung Shangqing. Apakah alasan ini cukup memuaskan? Apa benar? Selama kamu pergi dari kuil Master Langit, saya sudah bergabung dengan Guru Agung Shangqing kalau ingin ikut pertemuan mencari dewa. Sangat sederhana, hanya dengan memahami prasasti tanpa kata yang ditinggalkan oleh Raja Dewa baru bisa naik tangga langit. Untuk melihat kehebatan tiga leluhur. Liu Zhen, kamu terlalu otoriter kalau begitu, berarti semua orang tidak bisa bertemu dengan leluhur. Lalu bagaimana? Leluhur meramalkan bencana besar akan datang. Iblis hati juga akan muncul kembali. Kalau menyusup ke dalam gerbang gunung bisa menyebabkan malapetaka. Saya hanya memikirkan kuil Master Langit saja. Atau mungkin aliran Tao Zhen, semuanya lucu. Sampai satu kata pun tidak bisa dipahami kalau begitu menurut saya. Lebih baik jangan latihan lagi, bubar saja. Pulang tanam ubi. Liu Zhen, kamu keterlaluan. Ingin bertarung, baiklah. Kalau kamu kalah harus mengakui bahwa saya Liu Zhen adalah saintes pertama Gunung Naga Harimau. Sudahlah, serahkan pada saya. Ini hanya prasasti tanpa kata, bahkan murid paling tidak berguna dari klan Tao Zhen pun bisa memecahkannya. Kamu maju. Saint, jangan bercanda, tadi saya sudah mencoba. Prasasti tanpa kata ini adalah peninggalan Raja Dewa. Di dalamnya tercatat ilmu dewa dulu leluhur kita. Di dalamnya memahami warisan, sehingga mendirikan Gunung Naga Harimau. Saya yang kecil ini, bagaimana mungkin bisa memahami apapun? Tidak apa-apa, itu hanya prasasti rusak. Mungkin dulu saya di dunia dewa sembarangan melemparnya. Tidak menyangka ada orang yang menganggapnya sebagai harta. Sungguh lucu. Berani kau berani meragukan benda suci dari sekte kami. Mau mati aku bisa antarkan kau. Yang mulia Raja Dewa, mundurlah, ini antara aku dan dia. Masalah pribadi. Selama aku ada tidak ada masalah pribadi. Pergi kau. Bagaimana, malu sekali, belum cukup? Mau coba lagi? Putra suci, aku ini kakekmu. Lihat. Ada tulisan. Sudah kubilang aku bukan orang bodoh. Tadi kan tidak ada tulisan, bagaimana ini? Kau curang, baru kau curang. Kau sekeluarga curang aku. Aku tiba-tiba mendapat ilham, seperti pipis mendadak tercerahkan. Tidak boleh ya. Sekarang kau masih mau bilang apa? Bahkan murid terlemah dari sekte Dao Zhen kami bisa memahami maknanya, apalagi yang lain. Tidak mungkin, dia tadi jelas sudah gagal. Bagaimana bisa begitu cepat tercerahkan? Pasti ada yang tidak beres. Putra suci, dia memfitnahku. Kurasa kau cemburu padaku, tergila-gila pada tubuhku. Kau tidak kencing, lihat wajahmu, aku cemburu padamu. Di kehidupan selanjutnya. Semua dengar dia. Persidia Mangor Bankin Niwa, Antaku Jangan tergila-gila padaku. Aku hanya legenda. Kau cari tiga kau? Kau tidak akan mendapatkanku. Kau ingin menghancurkan aku ya, kau jahat sekali. Aku sangat mencintaimu. Kau punya nyali, keluarlah kau. Bersembunyi di belakang orang lain, kau laki-laki apa? Liu Zhen sudah cukup, murid Dao Zhen kami sudah membuktikan dia tidak imut. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggirlah kau. Punya nyali, kalahkan aku, kalau tidak, jangan harap lewat sini, ayo. Takut kau, ayo, takut kau. Chen Yuan, kau sekarang belum seimbang denganku. Lagi baik serangan berikutnya.
mengantarmu ke barat. Tidak mungkin. Di hadapan Raja Dewa siapa yang berani lancang? Di hadapan Raja Dewa siapa yang berani lancang? Menyebut diri Raja Dewa kau sombong sekali. Putra suci dari Gunung Naga Harimau Chuzhong sudah menunggu lama. Akhirnya datang. Menghadap sang putra suci. Siapa dia lagi? Chuzhong dijuluki sebagai Long Hushan, jenius pertama dalam 1000 tahun. Apalah artinya jenius kita sudah memahami prasasti itu, bisa masuk sekarang. Hanya satu kata ingin bertemu 3 leluhur. Di dunia ini, mana ada kejadian seperti itu? Kalau begitu kamu hebat kenapa tidak mencoba sendiri? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Banyak sekali kata-kata hampir seperti sebuah puisi. Tentu saja bakat sang putra Chu. 1 dalam 10.000 prasasti tanpa kata itu. Bagi dia bukan masalah besar. Lihatlah bakatku. Kamu hanya pantas memandang akulah yang ditunggu-tunggu. Putra takdir. Saudara Chu, kamu hebat. Kamu adalah putra takdir. Zhang Haotian adalah reinkarnasi Raja Dewa. Apa yang kamu bicarakan di sini? Dia reinkarnasi Raja Dewa, buktikan padaku. Jangan terlalu jauh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Reinkarnasi Raja Dewa tidak mungkin tidak bisa mengaktifkan batu prasasti. Batu prasasti biasa saja, biar aku yang mencoba. Raja Dewa kamu yakin? Banyak orang melihatmu kalau gagal nanti. Tenang saja. Haotian. Hanya satu kata orang yang sedikit berbakat. Bisa memahami satu kata yang lucu itu, ada satu lagi. Aku beradahu, kamu mengaku reinkarnasi Raja Dewa. Dengan levelmu malu tidak? Kakak senior lihat ada perubahan. Apa yang terjadi, kenapa kata-katanya masih berubah? Aku juga pertama kali mengalami hal seperti ini. Bagaimanapun berubahnya, hanya satu kata akhirnya tidak bisa Lihat melawanku. ada perubahan lagi. Tian Dishuan. Jangan-jangan kata berikutnya adalah Huang. Kamu sedang menulis kitab suci ya, diam. Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Yang dipahami sang putra adalah panjang sebuah puisi, dialah yang ditakdirkan reinkarnasi Raja Dewa. Benar kamu ingin menantang sang putra? Jangan libatkan keluarga Xia. Zhang Haotian, kalau kamu hanya punya kemampuan segini. Lebih baik segera turun dari gunung, kamu tidak pantas berdiri di sana. Kenapa buru-buru lihat lagi? Langit dan bumi ini sudah huruf keempat. Aku dengar semua yang mengerti. Huruf yang mereka pahami tidak ada aturannya. Kenapa dia bisa memahami aturan? Sebenarnya apa yang terjadi? Haotian semangat, aku percaya kamu bisa. Jangan terlalu sombong. Langit dan bumi hanya 4 huruf, kalau begitu dianggap reinkarnasi Raja Dewa, maka Chuzhong bukanlah melampaui Raja Dewa. Chuzhong jangan keterlaluan, 4 huruf sudah dianggap bakat luar biasa. Dia layak masuk ke pertemuan mencari dewa. Hanya dengan 2 kata Raja Dewa, mewakili warisan kuil dewa, kalau dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Lalu apa artinya Raja Dewa? Chu Shengzi benar. Kami semua mendukung Chu Shengzi. Kalian keterlaluan. Chen Yuan, kehendak rakyat adalah kehendak langit. Apakah kamu ingin melawan langit? Raja Dewa, apakah kamu masih bisa bertahan? Tidak apa-apa, kalian buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Shiji ini adalah kitab suci Jia. Zhang Haotian sudah diakui oleh kitab suci, artinya
Dialah reinkarnasi Raja Dewa yang ditakdirkan. Sekarang siapa yang berani tidak setuju? Aku tidak setuju dia mendapatkan kitab suci, Jia tidak berarti. Dia adalah reinkarnasi Raja Dewa dulu Zhang Tianxi. Juga memahami kitab suci, Jia baru mendirikan kuil dewa. Apakah itu berarti Zhang Tianxi juga Raja Dewa? Cujong, jangan semakin keterlaluan. Bagaimanapun kami sudah mendapat pengakuan dari Batu Langit bisa masuk pertemuan mencari dewa. Menghadap 3 leluhur Raja Dewa kita pergi. Tunggu dulu. Raja Dewa, Situasi sekarang. Kalau aku pergi begitu saja, mungkin seumur hidup akan dihina dan diremehkan. Raja Dewa, jangan-jangan kamu ingin langsung memahami di sini. Kitab suci, Jia adalah kitab tertinggi tingkat kesulitannya, juga paling tinggi. Kamu berani langsung memahami di sini, kamu terlalu tidak tahu malu. Zhang Haotian, kamu terlalu sombong, kamu pikir kamu Raja Dewa yang abadi ya. Benar atau tidak kamu akan segera tahu. Raja Dewa, aura tubuhnya semakin kuat apa mungkin. Dia benar-benar Raja Dewa. Tidak mungkin Raja, tidak bisa dihina, jika dia benar-benar Raja Dewa. Baru saja kita tidak menghormatinya, 4 Tuan Langit pasti sudah menghapus kita. Cukup itu menunjukkan kemurahan hati Raja Dewa. Tidak memperhitungkan kesombongan kalian manusia biasa. Apakah dia Raja Dewa, atau bukan urusanmu. Hanya 3 guru besar yang bisa memutuskan. Ketika 3 guru besar keluar dari meditasi, kebohongannya akan terbongkar. Sekarang aku sudah memahami kitab armor langit. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kitab Armor Langit, APA aku. Kalian semua tertipu, dia tidak lebih dari pesulap penipu. Jika kamu benar-benar hebat, mengapa aku harus masuk ke pelukan San Shao? Benar juga. Jika kamu Raja Dewa, berarti aku sudah menodai Raja Dewa. Bayangkan saja sudah seru. Benci San Shao. Dia tidak lebih dari tukang batu. Bagaimana mungkin dia Raja Dewa yang agung? Kalian berani tidak menghormati Raja Dewa? Seperti kamu ini meninggalkan Haotian adalah pilihan terburukmu karena kamu kehilangan kesempatan untuk meraih kemuliaan dan kekayaan. Berani menghina aku? Apa yang kamu lakukan? Dia adalah wanita yang disukai You Shao, kamu memukulnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada You Shao? Ini pria yang kamu sukai sungguh hebat. Haotian meninggalkan orang seperti ini adalah pilihan bijak. Tentu saja setelah urusan di sini selesai. Kamu harus menepati janji bukan? Sampai kapan ini? Kamu masih bicara tentang ini. Aku juga harus memikirkan masa depanku. Chu Zhong, kita semua dalam satu perahu. Hari ini Sang Haotian harus mati, aku beritahu kamu. Hari ini, jika Sang Haotian dihapus kuil perang, akan sepenuhnya mendukungmu menjadi pemimpin kuil langit berikutnya. Zhang Haotian memahami kitab armor langit, dia adalah reinkarnasi Raja Dewa yang tak terbantahkan, cepat sujud. Menghadap Raja Dewa, jangan sujud, tidak boleh sujud. Ayo bangun. Jika kamu benar-benar Raja Dewa, berani lawan aku. Chu Zhong, kamu gila berani menantang Raja Dewa. Tidak takut hukuman langit. Reinkarnasi Raja Dewa, hanya bisa ada satu, yaitu aku putra suci, Daoshuan Chu Wuzhong. Kalau dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, apa haknya menyebut diri sebagai reinkarnasi Raja Dewa? Zhang Haotian, karena kamu benar-benar reinkarnasi Raja Dewa. Pasti kamu sangat hebat ya. Kalau kamu tidak berani bertarung berarti kamu hanya penipu yang mencari nama dan ketenaran. Berlagak apalagi Zhang Haotian, kalau ingin membuktikan diri sebagai Raja Dewa, mudah saja bertarunglah denganku. Kalau kamu menang, aku akan mengakuimu sebagai reinkarnasi Raja Dewa. Haotian baru saja bangkit. Chu Wuzhong telah bertahun-tahun berlatih mencapai puncak. Selain 3 Mahaguru, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu belum layak menantangku. kamu cari. Tiga Mahaguru telah memerintahkan Zhang Haotian dan Chu Wuzhong untuk masuk ke Istana Guru Langit. 3 Mahaguru, Telekilyar dari Benar, 3 Mahaguru telah keluar dari retret untuk memastikan sendiri siapa yang benar-benar reinkarnasi Raja Dewa. Baik, aku akan ikut dengan kalian. Dan lihat apa kemampuan 3 Mahaguru ini. Istana Guru Langit adalah tempat suci. Orang biasa tidak boleh masuk. Haotian, Tenang, setelah aku kembali aku akan menikahimu. aku menunggu. Baik.
Memberi hormat kepada tiga Mahaguru. Jong Hao Tian kenapa kamu belum juga bersujud kepada tiga Mahaguru? Aku adalah Raja Dewa. Mana mungkin aku bersujud kepada generasi muda? Berani sekali tiga Mahaguru belum mengakuimu. Berani-beraninya kamu menyebut diri sebagai reinkarnasi Raja Zhang Dewa. Hao Tian memegang senjata dewa memahami kitab perisai langit. Di seluruh dunia siapa yang bisa melakukan ini? Selain dia siapa lagi yang layak menyandang gelar Raja Dewa? Apakah dia Raja Dewa, bukan kamu yang menentukan? Tiga Mahaguru yang menentukan. Tidak perlu formalitas, Zhang Hao Tian. Chu Wuzhong, kalian berdua maju ke depan. Ini adalah istana Guru Langit. Patung pendiri Guru Langit Zhang. Kalau bisa mendapatkan pengakuannya, maka dia adalah reinkarnasi Raja Dewa baik. Murid duluan. Patung Tianxi menyala. Tiga leluhur besar, jangan-jangan dia reinkarnasi sejati Raja Dewa. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kita semua salah. Chu Wuzhong adalah reinkarnasi sejati Raja Dewa, kan ku bilang. Putra suci Wuzhong memiliki wujud Raja Dewa. Siapa yang akan menjadi puncak di ujung jalan dewa? Setelah melihat Wuzhong jalan lenyap. Zhang Hao Tian pacarmu. Aku pasti dapatkan. Giliranmu. Kenapa kebohonganmu terbongkar, tidak bisa berpura-pura lagi? Hanya Zhang Tianxi, tidak pantas menerima sujudku. Zhang Hao Tian, kulihat kau benar-benar gila. Barusan tidak menyembah tiga leluhur-leluhur baik hati. Tidak menghukummu, sekarang kau tidak hanya tidak menyesal. Bahkan berani tidak menghormati Zhang Tianxi. Tahukah kau siapa sebenarnya Zhang Tianxi? Zhang Tianxi mendirikan kuil Tianxi, menaklukkan iblis dan melindungi umat manusia, jasa abadi. Sekarang kau berani tidak menghormati Zhang Tianxi, kau benar-benar pemberontak. Seumur hidupku aku rendah hati, tapi sekarang aku tidak tahan lagi. Datanglah, usir orang yang berani dan sombong ini keluar dari Gunung Naga Harimau. Tiga leluhur besar, mohon beri dia kesempatan lagi. Baik, kau kuberi kesempatan lagi. Maju dan sujud, kalau tidak bunuh. Raja Dewa, entah kau reinkarnasi Raja Dewa atau bukan. Lebih baik mundur kalau tidak benar-benar akan. Baiklah, karena kau baik padaku. Aku anggap ini membalas budi. Hanya mengambil satu batang dupa di hatimu. Masih tidak menghormati Zhang Tianxi. Satu batang dupa sudah batasnya. Kalau lebih, Zhang Tianxi ini mungkin akan hancur lebur. Ini patung Tianxi ini mengeluarkan darah. Patung Tianxi menangis darah. Ini jangan-jangan benar-benar membuat langit marah. Hingga patung Tianxi mengeluarkan air mata darah. Sudah kubilang satu batang dupa sudah batasnya. Kalau menyembah tiga batang dupa, Zhang Tianxi yang kalian sebut sekarang mungkin sudah hancur lebur. Jangan-jangan dia benar-benar reinkarnasi Raja Dewa. Chu Wuzhong, Zhang Hao Tian telah mendapatkan pengakuan dari tiga leluhur besar. Dan Master Zhang masih tidak mau bersujud. Siapa bilang dia pasti reinkarnasi Raja Dewa? Master Zhang menangis darah. Menurutku dia pasti reinkarnasi iblis, hati tiga leluhur. Master Zhang menangis darah ini bukan pertanda baik, lebih seperti bencana. Tiga leluhur murid Chu Wuzhong meminta tiga leluhur untuk bertindak menaklukkan iblis dan membunuh ancaman ini agar iblis hati tidak mengacaukan dunia. Ini apa yang dikatakan sang putra suci. Bukan tanpa alasan fenomena aneh ini belum pernah terdengar sebelumnya, meskipun kita adalah dewa darat. Sulit untuk membedakan bagaimana ini bisa terjadi. Leluhur iblis hati akan datang musuh besar di depan mata. Lebih baik membunuh daripada melepaskan jika tidak dihilangkan. Akan ada pembantaian, saat itu kita kuil Master Zhang akan menjadi penjahat abadi. Karena tiga leluhur tidak bisa memutuskan, maka aku punya satu cara pedang pembunuh dewa. Apakah aku iblis hati? Coba saja. Zhang Hao Tian ini adalah pedang pembunuh dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Selain Raja Dewa, setiap makhluk hidup asalkan masuk ke dalam pedang pembunuh dewa akan dihancurkan oleh energi pedang. Jika aku benar-benar iblis hati, biarkan aku dihancurkan oleh energi pedang ini. Bukankah itu lebih baik? Jika dia benar-benar iblis hati, meskipun kita bertiga bekerja sama,
Tidak pasti bisa mengalahkannya. Ya karena dia ingin mati. Biarkan dia mencoba. Karena kamu sangat ingin. Leluhur ini mengizinkan tangga langit ini memiliki 99 tingkat. Hanya dengan melewati tangga langit kamu bisa menyentuh pedang pembunuh dewa 3 leluhur. Hanya melangkah 9 langkah, sudah tidak tahan dengan kekuatan pedang pembunuh dewa. Hampir hancur iblis hati kecil ini. Berani menantang senjata dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Menurutku ini bunuh diri. Sekarang kamu tahu takut sudah terlambat. Aku bilang barang palsu selamanya palsu. Kamu bisa terbang ke dahan tinggi, kamu tidak akan menjadi Phoenix. Kamu bilang kamu reinkarnasi Raja Dewa. Pasti bisa menapaki tangga langit. Saudaraku, aku tidak merendahkanmu, hanya ingin melihat. Baik, Raja Dewa ini akan memenuhi keinginanmu. Tunggu aku menapaki tangga langit, aku ingin kamu berlutut di hadapanku. Seperti anjing memohon nyawamu sendiri. Saudara Chu menapaki tangga langit, ternyata dia adalah harapan semua orang. Reinkarnasi Raja Dewa. Kamu bilang kamu Raja Dewa, kenapa baru melangkah? Ini beberapa langkah. Aku baru saja bangun. Kau lebih tebal dari tembok kota. Aku melihat. Jangan berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Anda memiliki kemampuan untuk mencobanya. Tentu saja aku harus mengambil pedang. Terlihat bagus. Bagaimana mungkin? Anak ini benar-benar bernafas. Lebih dari 9 tahun yang lalu. Kami bertiga memiliki bakat luar biasa. Itu hanya ke-9. Jika dia iblis, mengapa tidak? Aku terluka oleh gas pedang, mungkin aku pertama kali menginjakkan kaki di surga. Meninggalkan roh peri, untuk sementara waktu menutupi nafas iblis. Jadi dia bisa membuat 9 langkah berturut-turut. Tidak ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan bahwa Zhang Haotian ini adalah reinkarnasi dari Raja Abadi. Ini. Lihat dengan cepat. Kalian lihat. Dia adalah reinkarnasi. Aku adalah raja tertinggi. Di bawah pedang peri-peri. Tampaknya dia adalah reinkarnasi. Dosa. Tuan Raja, kau baik-baik saja. Cedera ringan, baik-baik saja. Aneh. Bagaimana bisa roh iblis tetap ada? Tampaknya iblis telah bereinkarnasi dan bersembunyi di antara orang-orang yang saya hubungi. Chen Yuan. Dia iblis, kau harus melanjutkan. Jika Anda terobsesi, Anda harus mengikuti. Apakah iblis itu sama? Tidak dapat menyimpulkan peti mati sampai menit terakhir. Pedang peri hanya menyakitinya, bukan membunuhnya. Kau benar-benar tidak melihat peti mati. Zhang Haotian 13. Aku satu-satunya reinkarnasi. Aku mau satu persatu. Cukur pakaian Anda. Lalu kau akan memberiku tempat tidur hangat. Anda, Chu Zhong, kau tunjukkan padaku. Zhang Haotian berharap aku tidak percaya pada orang yang salah. Kau harus berhasil. Dia benar-benar melampaui 99 tangga langit sepanjang masa. Dialah orang yang paling dekat dengan pedang Susian. Langkah terakhir, langkah yang paling krusial. Bisakah dia mencabut pedang Susian? Semuanya tergantung pada momen ini. Ini tidak mungkin. Para hadirin dengarkan lengkingan naga. Para hadirin dengarkan lengkingan naga. Sudah 3000 tahun, akhirnya ada orang yang mencabut pedang Susian. Kuil Taoist Taiking. Memberi hormat pada Raja Dewa. Tidak mungkin.
Kamu adalah Raja Dewa. Lalu aku ini apa? Melanggar hukum besar, tidak memberi hormat pada raja. Kekuatan Raja Dewa cukup dengan satu jari. Bisa mengusir dewa, daratan Raja Dewa. Anak ini melanggar hukum besar berkali-kali menentangmu. Mengapa kamu masih mau menahannya? Sudahlah bodoh memang bodoh tapi sedikit banyak. Masih ada bakatnya aku menghargai bakatnya kujaga nyawamu. Zhang Haotian, atas dasar apa kamu pikir, aku akan menyerah padamu? Sekokoh itu kalau begitu bunuh saja dia. Kamu yang lakukan. Tunggu. Raja Dewa hamba juga ingin melayani Raja Dewa. Memberikan sedikit tenaga Raja Dewa. Terimalah hamba sebagai anak buah baik, tidak hamba akan sujud pada Raja Dewa. Tentang ketidakmaluan memang kamu yang paling jago sudah. Urusan di sini selesai. Aku juga akan turun gunung untuk menikah. Zhang Haotian tidak baik Nona. Nona diculik oleh Zhou Baichuan. Apa? Yo Baichuan, kamu mau apa? Aku beritahu kamu Zhang Haotian bukanlah Raja Dewa, dia sekarang kemungkinan besar sudah berada di Gunung Longhu, aku tanya sekali lagi mau menikah. Atau tidak? Aku beritahu kamu meskipun aku mati, aku juga tidak akan menikah. Baik, bawa dia masuk. Mama, Kalau begitu aku akan bunuh mamamu dulu. jangan-jangan. Anakku, aku tidak mau mati. Jangan sakiti mamaku. Aku mau menikah. Aku tidak bisa mendengar. Aku menikah. Apakah mempelai pria bersedia menikahi mempelai wanita? Aku bersedia. Baik. Apakah mempelai wanita bersedia menikahi mempelai pria? Haotian, apakah kamu akan datang? Mengapa ekspresi mempelai wanita terlihat tidak bersedia? Tentu saja Yo Baichuan terkenal sebagai pelaibu. Siapa yang mau menikahinya jika ada pilihan lain? Sayang sekali putri keluarga Xia yang berbakat ini akan dihancurkan. Kamu main-main lagi ya, jangan paksa aku. Di hari paling bahagia ini, menamparmu cepat katakan kamu bersedia. Kalau tidak keluarga Xia akan mati. Apakah mempelai wanita bersedia menikahi mempelai pria? Dia tidak bersedia. Aku yang akan menjawab untuknya. Duduk. Haotian, kamu datang. Anak ini ternyata tidak berada di Gunung Naga Harimau. Tidak, ini berbahaya. Dengar tidak cepat pergi, ini bukan urusanmu. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Kamu pikir ini tempat apa anak muda? Hari ini, aku akan mematahkan kakimu dan menggantungmu di luar hotel, agar semua orang melihat akibatnya melawan Yo Baichuan. Tuan Yo, aku bersedia menikahimu. Dia tidak tahu apa-apa, biarkan dia pergi. Zhang Haotian, cepat pergi, cepat. Mau pergi, baiklah. Maka suruh dia berlutut dan meminta maaf padaku. Lalu panggil aku mempelai pria urusan sebelumnya. Aku bisa melupakannya. Menyuruhku berlutut dan meminta maaf padamu. Kamu pasti tidak sabar menunggu kematianmu. Kamu tidak melihat diri sendiri sekarang kamu adalah tikus yang diburu semua orang, kamu masih berani bicara besar di sini. Aku beritahu kamu, Tuan Yo memberimu kesempatan hidup, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu mau mati, matilah di luar, jangan ganggu Yubingku. Sukses besar. Aku penasaran di matamu apa sebenarnya yang disebut sukses besar. Hadiah dari kuil langit tiba. Tidak salah lihat itu ginseng kaisar ribuan tahun. Ada juga ulat es 10.000 tahun, darah bodhi pedang kayu persik Yin Yang. Ini. Setiap barang tak ternilai harganya pantaslah kuil langit. Langsung royal, lihat itu. Inilah kekuasaan. Ini disebut Fei Huang Tengda. Aku tahu Yo jarang menikah dengan Yubing. Tian Shifu mengirim begitu banyak hadiah. Cukup untuk membelikanmu puluhan nyawa anjing dan melihat dirimu sendiri. 10.000 yuan tidak dapat dikumpulkan dari atas ke bawah. Bagaimana kondisi ini bisa dibandingkan dengan Yo? Bu, kenapa kau bilang Haotian? Beraninya kau menyimpulkan bahwa upacara ini. Bagaimana dengan Tian Shifu untuk keluarga Yo? Itu harus dikatakan bahwa Yo jarang menikah, tetapi untuk Tian Shifu. Saya mengirim saya untuk meminta hubungan Yo dengan Chen Shengzi. Ini bukan hadiah untuk Yo. Ya, hadiah ini dikirim oleh Tian Shifu. Hadiah untuk Yubing.
Aku dengar itu benar dia bilang. Dia dikirim oleh Tian Shifu. Apa yang dia hitung? Bagaimana saya bisa memberinya wajah besar? Saya hanya minta bangkenteri. Hanya terserah Anda. Tian Shifu memberimu hadiah. Ini adalah asap dari makam leluhur dan wajahnya ada di sini. Wajah bengkak penuh lemak. Jika aku jadi kau cari menara gunung, aku masih hidup dan berani menemukannya. Itu benar-benar berumur panjang. Jika kau bisa mendapatkan hal yang baik, sayang sekali aku bisa memberimu sepatu. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Sampah tidur 10.000 orang. Wajah kalian benar-benar jelek. Aku menantikannya setelah kau tahu. Ekspresi penyesalan. Kami tidak menyesal tidak tahu. Tapi jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan pernah pergi. Ini pintu. Aku berjanji akan menikah dengan Yo. Jangan ganggu hidupku. Aku membiarkan dia pergi. Aku tidak berencana untuk pergi. Kau suka berpura-pura. Aku akan membuatmu cukup. Aku akan segera tiba, aku punya kemampuan untuk tinggal di sini. Oke. Aku akan menunggu di sini. Bocah ini gila. Aku dengar dia seperti batu bata. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Cepat Hao Tian, cepat. Aku datang hari ini untuk menikahimu, bukan kau. Siapa yang bisa menyelamatkan orang tua itu? Bukan itu cuma impulsif aja. Nggak bisa dianggap serius. Aku nggak peduli aku nanggap serius. Kamu kok gini sih, cepetan pergi. Aku nggak mau pergi. Nak, biarin aja dia mau mati, kita keluarga Xia. Nggak ngutang apa-apa sama dia, malah dia yang terus-terusan ngeganggu kita. Sekarang kamu adalah wanita Yo Bai Chuan. Aku. Jangan keterlaluan. Chu Shengzi datang. Kamu ini lucu, tunggu aja mati. Gimana kamu yakin aku bakal mati di sini? Ngomong aja. Chu Shengzi itu siapa, untung aku sadar. Cepetan putus sama kamu, kalau enggak, aku yang bakal kena getahnya. Sayang, emang kamu jago milih. Chu Shengzi. Akhirnya kamu datang, si sampah ini. Sombong banget di sini, nggak ngeliat. Tian Shifu sama sekali. Kita semua nggak tahan. Tahu dia siapa berani-beraninya. Dia kan reinkarnasi iblis. Bullshit, dia itu dewa. Iblis ada di sekitar kita kali ini, turun gunung musuh gelap kita terang. Identitas jangan sampai ketahuan, kalian harus ingat. Bawahan patuh. Meskipun dia reinkarnasi iblis, itu urusan Tian Shifu. Nggak ada urusan sama kamu, jangan banyak bacot. Chu Shengzi. Aku datang hari ini buat kasih tahu kamu. Perkawinan ini mending jangan dilanjutin. Apa Chu Shengzi apa? Ada salah paham apa atau aku bikin kamu nggak senang? Kamu bisa bilang kok nggak ada. Terus kenapa nggak boleh nikah, nggak ada kenapa-kenapa? Cuma karena aku mewakili Tian Shifu. Tian Shifu nggak ngizinin aku nikah. Kamu kalau nggak terima, ayo kita adu sekarang. Kalau hadiah kamu hari ini lebih mahal dari aku nggak bakal banyak omong. Aku adu sama kamu, aku. Hadiah dari Tian Shifu itu mahal banget. Meskipun sama-sama tempat suci, tapi Sandianshen rankingnya paling bawah. Jauh di bawah Tian Shifu. Dengan campur tangan Tian Shifu, pernikahan ini kayaknya nggak bakal jadi. Tante, ini baru namanya kekuasaan. Ini baru namanya sukses besar. Yoyo, apa maksudnya ini? Shengzi, hari ini adalah hari bahagiaku. Kasih muka dong. Di sini kamu tidak punya muka. Kok terdengar familiar ya? Shiji, ini salahku. Jangan terlalu dipikirin detailnya. Kamu cukup tahu diri. Adik Yubing dengan dukungan dari Istana Tianxi. Kalau kamu tidak mau menikah, tidak ada yang bisa memaksamu. Istana Tianxi sombong sekali ya. Bukan Lin Chu Shengzi dari Paviliun Changsheng. Ternyata Paviliun Changsheng juga datang. Saya mewakili Paviliun Changsheng untuk pernikahan Yo Shao. Dan ulang tahun Dewa Perang memberikan hadiah besar. Saya mewakili Paviliun Changsheng untuk pernikahan Yo Shao. Dan ulang tahun Dewa Perang memberikan hadiah besar.
Apa saya tidak salah lihat? Ini adalah bodi darah yang berusia 10.000 tahun. Ada juga jade murni yang intisari naga sejati. Darah Phoenix Tactor. Ini lebih mewah daripada hadiah dari Istana Tianxi. Memang pantas disebut sebagai salah satu dari 3 tempat suci yang paling misterius dan kuno. Istana Tianxi hebat sekali berani menggekokkan. Pernikahan anak dewa perang pikir, kalian bisa menguasai segalanya. Paviliun Changsheng ini apa sih begitu tinggi hati? Yang mulia dewa, kamu belum tahu, kamu baru saja bangkit. Ingatanmu belum sepenuhnya pulih. Paviliun Changsheng ini adalah warisan dari 4 raja surgawi. Paviliun Changsheng juga merupakan warisan paling kuno di dunia manusia. Dalam 3 tempat suci, Paviliun Changsheng memiliki kekuatan yang paling mendalam. Oh, ternyata warisan dari 4 orang itu. Saya bilang kenapa begitu sombong. Lin Chu sebagai Sheng Zi dari Paviliun Changsheng kekuatannya sudah melampaui. Tingkat dewa daratan sudah bisa sejajar dengan 4 leluhur kita. Tidak boleh bertindak sembarangan. Kenapa kamu begitu pengecut? Bagaimana bisa jadi anak buahku? Berani sedikit. Sheng Zi I Dao Xian dari Istana Tianxi Yang Terma. Sekarang juga menjadi anjing orang lain. Kamu tahu apa ada orang yang ingin jadi anjing? Tidak bisa juga, bosku belum menghajar kamu. Kamu sudah harus senang masih saja menggonggong di sini. Penampilanmu yang kacau itu sangat lucu. Karena Istana Tianxi sudah jatuh seperti ini, maka harus dikeluarkan dari 3 tempat suci di masa depan. Hanya kuil Dewa Perang dan Paviliun Changsheng yang pantas disebut tempat suci. Lin Chu, kamu benar-benar membantuku melepaskan amarah yang terpendam. Si Dewa Perang itu sudah berjuang mati-matian untuk negara dan rakyat. Sebagai putra suci dari Paviliun Keabadian, sudah seharusnya aku melindungi. Lin Chu bergaul dengan sampah seperti dia. Benar-benar mempermalukan nama Paviliun Keabadian. Amuk orang tak berdaya. Aku sebagai putra suci tidak akan peduli kalau tidak terima. Ayo kita bertarung. Bertarung ya bertarung, tak takut sama kamu. Kalian berdua maju, sekalian aku buru-buru. Sudah keterlaluan, tidak bisa ditolerir lagi. Serang dia. Putra dan putri suci dari kuil Dewa Langit. Bahkan satu ronde pun tidak bisa melawanku. Kalian seperti ini. Pantas disebut tempat suci latihan. Kalian seperti ini. Pantas disebut tempat suci latihan. Inikah kekuatan putra suci Paviliun Keabadian kuat? Sangat kuat. Kuil Dewa Langit benar-benar menabrak batu karang. Memang karma itu ada. Bagus. Paviliun Keabadian ini benar-benar berwibawa. Aku tanya apa wasiat leluhur Paviliun Keabadian. Siapa kamu ini? Aku Lin Chu seumur hidup. Tidak pernah menjelaskan pada orang lain. Kamu tidak mau bilang aku yang bilang saat Paviliun Keabadian didirikan. 4 Dewa Langit mewariskan wasiat. Menyebarkan ilmu bela diri ke seluruh dunia, semua orang menjadi naga. Seluruh dunia mencapai pencerahan. Sedangkan perbuatanmu sekarang. Mana yang pantas dengan kata-kata itu? Hanya sibuk bersaing dan mencari muka. Benar-benar memalukan warisan 4 Dewa Langit menurutku. Yang seharusnya dicabut bukan kuil Dewa Langit, tapi Paviliun Keabadian kalian. Anak ini gila ya, berani terang-terangan menghina Paviliun Keabadian. Putra suci Keabadian sudah mencapai tingkat Dewa Darat. Melampaui semua makhluk. Ini benar-benar keterlaluan. Zhang Haotian, kamu benar-benar berani sampai Paviliun Keabadian. Tidak kamu hiraukan. Putra suci, kalau aku tidak tahan. Iya, aku juga tidak tahan. Baiklah, Paviliun Keabadian sudah diwariskan selama ribuan tahun. Pertama kali melihat yang seangku ini benar-benar durhaka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan memanggil pusaka 4 Dewa Langit. Segel langit akan menghancurkanmu. Membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Segel langit. Zhang Haotian, matilah kau. Lin Chu, kau gila ya, hanya masalah kecil. Kok langsung pakai senjata sakti. Dia menghina Paviliun Keabadian. Artinya menghina 4 Dewa Langit, menghina langit. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Ayo saja, aku ingin lihat. Bagaimana langit akan menghancurkan aku. Haotian, jangan gegabah, segel langit itu senjata suci. Kalau terus begini bisa ada korban jiwa. Tidak, apa langit tidak berani melawanku. Non Xia, cepat minggir. Kalau aku pakai segel ini, dia bisa hancur jadi debu. Jangan sampai kau kena. Haotian. Dia yang cari mati, bukan urusan kita. Berani sekali, matilah kau. Aneh, kenapa segel langit berhenti?
Ada juga keahliannya pantas berani. Mengganggu di ulang tahun Dewa Perang, aku meremehkannya. Kau salah masih belum paham. Orang yang hatinya jahat tidak bisa mengendalikan senjata suci. Hah, jangan terlalu sombong. Aku meremehkanmu kali ini, aku tidak akan memberi kesempatan untuk bangkit, aku akan memanggil Dewa Langit untuk menghukummu sendiri. Putra suci keabadian hebat juga ya, bisa memanggil Dewa Langit. Dewa Langit muncul. Kita benar-benar melihat keajaiban ini. Bahkan jika 4 Dewa Langit datang sekaligus, mereka harus bersujud padaku karena aku adalah Raja Dewa yang tertinggi. Zhang Haotian, kau masih berani menipu di sini. Benar begitu, Dewa Langit muncul iblis reinkarnasi ini. Tidak akan bisa bersembunyi, hanya ada satu jalan. Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu berlutut di depan Putra Suci Lin memohon belas kasihannya. Mungkin dia bisa memberimu ampun. Kalian berdua yang seharusnya mati. Baiklah, masih berkeras kepala ya. Nanti aku ingin lihat bagaimana kau mati. Ritualnya dimulai. Dewa Langit akan segera muncul. Kenapa menghilang, kemana dia pergi? Orangnya mana? Barusan masih ada. Orangnya mana kok hilang? Jangan-jangan ini pertanda Dewa Langit turun. Murid Changsheng Pejilian Linchu menghormat 4 Dewa Langit. Kamu yang memohon kepada langit meminta kami turun. Ada apa? Lapor Dewa Langit, murid menemukan jejak reinkarnasi hati iblis. Mohon ke-4 dewa turun untuk membasmi iblis sampai tuntas. Apa kamu benar-benar menemukan reinkarnasi hati iblis? Bencana hati iblis mengancam 3 dunia. Kalau kamu benar-benar bisa menemukannya, itu adalah prestasi besar. Kalau ini benar, kami akan menjaminmu naik ke langit dan menjadi dewa. Murid mengucapkan terima kasih kepada Dewa Langit. Tidak usah hormat, cepat katakan di mana hati iblis itu. Jauh di ujung langit dekat di depan mata dia itu. Berani bicara senaknya menghina 4 Dewa Langit. Dan dia juga mengaku sebagai reinkarnasi Raja Dewa, sungguh kejahatan besar. Tidak terhitung kejahatannya. Bawahan Yongheng Duo Bao Tai Shang Huntun menghormat Raja Dewa. Kalian berempat sombong sekali ya. Tahun-tahun aku tidak ada, kalian semakin tidak terkendali. Bagaimana kalau posisi Raja Dewa ini? Kalian yang duduk saja. Bawahan tidak berani, mohon Raja Dewa maafkan. Dia ternyata Raja Dewa. Kenapa tidak mirip ya? Lihat Raja Dewa tidak hormat, tunggu apa lagi? Murid Linchu menghormat Raja Dewa. Sekarang baru hormat, sudah terlambat Raja Dewa. Anak ini tidak hormat kepada Anda, kami akan memasukkannya ke siklus reinkarnasi binatang. Murid tahu, salah mohon Raja Dewa maafkan. Sudah, jangan menakut-nakuti anak kecil. Kamu bukan orang baik, kalian juga bukan. Apa yang bagus tahun-tahun aku tidak ada. Dunia ini kalian buat kacau balau. Bawahan tahu salah bersedia, turun ke dunia. Membantu Raja Dewa membasmi hati iblis. Tidak perlu, aku sudah menemukan sedikit petunjuk. Dunia dewa ini masih perlu kalian jaga sudah. Jangan ganggu aku mengurus urusan penting. Bawahan mengantar kepergian Raja Dewa. Aku yang salah, mohon maafkan. Santo Changsheng Pavilion ternyata berlutut. Ini Gon Santo Changsheng Pavilion. Anak ini siapa sih sampai bisa membuat Dewa Darat berlutut? Kamu gila ya? Kamu berlutut sama dia buat apa? Aku peringatkan sekali kalau berani tidak hormat lagi sama dia. Aku habisi nyawamu. Siapa dia yang begitu penting bagimu? Dia adalah. Tidak bisa, Tianjun sudah memperingatkan. Identitas Raja Dewa sangat istimewa. Tidak bisa sembarangan diungkapkan, saudara. Aku sangat mengerti perasaanmu, sekarang aku sarankan kamu keluar sebentar untuk mencari udara segar. Relaksasi saja pasti akan lebih baik. Siapa dia tidak penting, intinya. Kamu memaksakan pernikahan itu, salah pernikahan hari ini. Menurutku lebih baik dibatalkan saja. Aku lepaskan. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membiayai Changsheng Pavilion, hanya untuk memalukan yang disebut dewa. Juga tidak seberapa. Kamu diam saja. Coba kamu sentuh aku. Aku adalah putra Dewa Perang. Aku beritahu kamu, coba kamu sentuh aku. Bala Dewa Perang dan Changsheng Pavilion pasti akan bertempur.
Nanti dunia akan kacau dan banyak korban jiwa. Kamu sanggup bertanggung jawab. Pergi sana. Aura iblis. Mungkinkah dia sebelumnya? Aku juga memiliki sisa aura iblis di tubuhku. Hanya orang yang dekat denganku yang bisa melakukan ini. Tidak banyak orang yang bisa dekat denganku, mungkinkah? Dia adalah reinkarnasi iblis. Dewa perang tiba. Ayah. Dewa perang datang kenapa terlihat begitu muda? Aneh bukankah dia sudah berumur 70 tahun? Katanya Dewa Perang sedang dalam retret mencoba untuk melampaui mungkin. Sudah melampaui Dewa Daratan Ayah. Kamu datang, aku sudah sangat diperlakukan buruk oleh mereka. Ayah, kenapa kamu memukulku? Kamu sendiri tidak mengerti. Selama aku dalam retret, kamu sudah melakukan apa? Membuat nama dan mukaku jadi hancur. Ayah. Aku salah. Kalau ada lagi aku akan mematahkan kakimu. Mungkinkah kamu, orang besar yang legendaris itu? Kamu mengenal aku. Saat aku sedang memahami jalan langit, aku pernah melihat sekilas wajah aslimu, tidak menyangka. Bisa bertemu denganmu di sini, sungguh suatu kehormatan. Ini adalah keberuntunganku. Pak Tua, kenapa kau begitu hormat pada reinkarnasi iblis hati? Begitu sopan dan hormat. Benar Pak Tua, mohon kau bertindak tundukkan dia. Dengan kemampuanmu itu pasti mudah. Diam kalau kau berani bicara lagi. Aku akan menghancurkanmu. Ada apa, tanyakan saja. Lapor pejuka bawahan tela minai lediki, ibli hetai selama berhuntuhun dan tela menggampalkan. Jejak iblis hati, dia berada di dalam hotel ini. Hanya saja belum pasti siapa yang dia tinggali. Apakah kau punya orang yang dicurigai? Ini hal yang memalukan. Sebenarnya, Abkil Yarketidak boleh diambar. Tapi ini menyangkut nyawa banyak orang. Aku tidak bisa memihak, aku curiga. Reinkarnasi iblis hati itu adalah anakku, Yo Bai Chuan. Ini. Ayah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku iblis hati? Memang ada kemungkinan, lalu apa yang akan kau lakukan? Mengorbankan keluarga demi keadilan. Bawahan berani meminta pada Paduka. Pinjam pedang pembunuh dewa. Apa yang akan kau lakukan? Pedang pembunuh dewa bisa membunuh iblis hati. Anak yang tidak diajar adalah kesalahan ayah. Aku ingin menyelesaikan bencana ini dengan tanganku sendiri. Baik, hormat pada tekadmu. Lakukan seperti yang kau katakan. Seribu tahun. Pedang pembunuh dewa. Akhirnya ada di tanganku. Ternyata kaulah iblis hati. Sekarang pedang pembunuh dewa ada di tanganku. Kalian semua bahkan jika digabungkan, tidak akan bisa mengalahkanku. Matilah. Kau menggunakan senjata dewa dengan tubuh iblis. Tidakkah kau takut terkena balasan? Nak, lihat baik-baik situasinya. Sekarang ayahku yang paling kuat. Ini mudah. Cukup gunakan darah manusia untuk mengasah pedang. Ayah, kenapa? Kau gila, dia anakmu. Demi Rongkena besarku. Kehilangan satu anak bukan apa-apa, bahkan jika harus mengorbankan anak cucu hari ini. Aku akan membunuh dewa. Kau terlalu dalam terjerat iblis. Apakah kau beberapa kali bereinkarnasi? Sekarang aku sudah mencapai tingkat dewa perang yang berada di atas semua orang. Apakah itu belum cukup? Puas mana mungkin. Dewa perang di dunia ini, sehebat apapun, tetap saja manusia. Aku menginginkan langit dan bumi. Hanya aku yang berkuasa.
Matilah. Bagaimana mungkin kekuatanmu belum pulih? 10 siklus reinkarnasi 1000 tahun latihan keras. Semua untuk hari ini di belakangku. Tidak hanya ada dewa-dewa tapi juga jutaan jiwa. Pedang apa ini bagaimana mungkin? Lebih hebat dari pedang pembunuh dewa. Ini adalah pedang manusia membunuh manusia juga dewa. Membunuh dewa juga iblis. Aku tidak rela. Mulai sekarang di antara langit dan bumi. Tidak ada lagi iblis hati. Iblis hati telah lenyap. Selamat datang kembali Raja Dewa. Apakah kau akan pergi? Aku belum menikahimu, mana mungkin aku tega pergi.